Dulu, ketika kita masih sibuk nonton Doraemon, SpongeBob, atau Avatar The Last Airbender sambil makan mie rebus, anak kelahiran 2006, 2007, dan 2008 itu masih bayi, masih lucu-lucunya gitu. Baru bisa jalan, belum ngerti apa-apa, belum ngerti apa itu offside atau VAR. Tapi sekarang mereka bukan cuma ngerti bola bro, mereka main bola di level yang gak main-main. Mereka cetak gol di Liga Champions, jadi starter di klub-klub elit Eropa, bahkan sudah jadi tumpuan tim nasional. Sumpah, kita kayak baru merem bentar tiba-tiba bocah-bocah ini udah ngisi berita utama Sky Sport dan ditawari 100 juta euro sama klub-klub gede. Nah ini bukan generasi TikTok doang, ini generasi turbo. Anak-anak remaja yang lompat kelas di sepak bola dunia dan bikin pemain senior mulai keringat dingin karena posisi mereka terancam. Kita mulai dari yang paling obvious, the wonderkid Lamine Yamal, anak kelahiran 13 Juli 2007 dari Eplegues de Llobregat, Spanyol, yang sekarang jadi harapan masa depan dan kini masa depannya Barcelona. Kalau dulu ada Lionel Messi yang disebut usia belasan dan bikin Camp Nou gemetar karena talentanya, sekarang orang-orang bilang kayaknya ini the next big thing gitu. Bukan karena gaya mainnya mirip Messi, tapi karena level ketenangannya di usia 16 tahun udah kayak pemain umur 28. Saat pemain muda lain grogi dapat bola, Lamine malah minta bola terus. Dari berlawan 1-1, cut inside, kasih assist. Waktu Euro 2024 lalu, dia bukan sekedar pelengkap, dia jadi starter reguler timnas Spanyol dan bahkan mencetak gol krusial di semifinal lawan Prancis bro. Bayangin, umur 16 lawan Kylian Mbappe dan Theo Hernandez. Tapi yang kelihatan kayak senior malah Yamal anjay, tekniknya bersih, isi mainnya tajam dan attitude-nya tenang. Fans Barca bahkan rela banget dia dijaga bodyguard 24 jam per 7 karena Yamal bukan cuma aset, dia udah jadi semacam simbol masa depannya Barcelona gitu. Tapi Lamine Yamal bukan satu-satunya bro. Keajaiban generasi baru ada juga Kendrick Paez, bocah ajaib dari Ekuador yang bikin orang googling kapan Ekuador mulai jago bola. Kelahiran Mei 2007, dia udah deal ke Chelsea waktu usianya masih 15 tahun. Meski baru boleh pindah ke Inggris saat umur 18 tahun karena aturan FIFA, tapi itu nggak menghalangi dia jadi pemain reguler di Independiente del Valle dan langsung ngegas di level internasional. Debut di timnas senior Ekuador saat usia 16 tahun, dia nyetak gol, ngasih assist dan tampil seolah-olah udah main bertahun-tahun. Dan yang bikin kaget, dia bukan cuma punya skill bro, tapi udah punya visi, passing presisi dan kemampuan membaca permainan yang dewasa banget. Chelsea mungkin lagi cari Enzo Fernandez berikutnya, tapi apa yang mereka dapat dari Kendrick kayaknya lebih dari itu. Seorang gelandang, seorang yang bisa menjadi poros utama di Stamford Bridge di era baru. Nah, kalau ngomongin darah superstars, jelas nama Ethan Mbappe harus masuk radar. Adik dari Kylian Mbappe ini lahir 2006 dan sekarang masuk skuad utama Paris Saint-Germain. Meskipun masih sering jadi cadangan dan belum punya jam terbang sebanyak kakaknya di usia yang sama, tapi jelas Ethan tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung. Latihan bareng Kylian sejak kecil, dapat mentor langsung dari salah satu striker terbaik dunia, dan main di PSG yang punya fasilitas gila-gilaan. Itu semua bikin Ethan cepat banget berkembang. Posisi dia lebih ke gelandang, berbeda dengan Kylian Mbappe yang sebagai penyerang. Tapi itu justru memperluas spektrum DNA Mbappe di lapangan. Kalau Ethan bisa break top dan main reguler dalam 2 tahun ke depan, dunia bisa aja punya 2 bersaudara Mbappe yang sama mengerikannya. Kayak kakak beradik Hazard, Eden dan Thorgan. Atau mungkin malah kayak duo Maldini kalau dari Italia. Ngomongin Italia, jangan lupa juga sama Simone Fafundi yang meskipun lahir 2006 udah dianggap salah satu talenta muda terbaik di negaranya. Udinese sadar banget potensi Fafundi, ngasih jam terbang ke dia sejak remaja. Posisinya gelandang serang dan gaya mainnya flamboyan, kreatif, penuh flyer ala klasik nomor 10. Meskipun performanya masih naik turun karena faktor usia dan fisik, Fafundi udah sempat main bareng timnas senior Italia dan bahkan dipanggil ke Piala Dunia U20 saat masih di bawah umur. Untuk standar sepak bola Italia yang biasanya konservatif soal pemain muda, kepercayaan yang mereka kasih ke Fafundi itu sinyal serius bahwa dia dianggap bagian dari regenerasi nasional. Di sisi lain, Eropa, tepatnya di Belgia, ada nama Romchiden Owusu-Oduro yang mungkin belum banyak dikenal mainstream, tapi udah bikin klub-klub besar nyorot ke arah sana. Kiper muda ini lahir tahun 2006 dan main untuk AZ Alkmaar,
Meski posisi kiper biasanya telat matang, Rome Jaidan udah menunjukkan insting shoot, stopping, dan refleks yang di atas rata-rata. Dan tren belakangan ini memang menunjukkan bahwa kiper muda mulai dapat tempat lebih cepat. Apalagi kalau mereka punya kaki bagus dan bisa main bola layaknya sweeper kiper. Rome Jaidan bisa aja jadi bagian revolusi baru posisi penjaga gawang, mengikuti jejak Donnarumma yang dulu juga debut sangat muda di Milan. Nah, kalau kita mau ngomongin pemain muda dari Amerika Latin, Brazil itu selalu punya stok bro. Tapi sekarang giliran Estevão Willian, si Masinho dari Palmeiras yang jadi bintang masa depan. Lahir April tahun 2007, dia udah disorot sejak usia 12 tahun karena skillnya gila banget dan hanya dibandingkan dengan Messi. Makanya dapat julukan Messinho. Estevão baru aja dikunci transfernya oleh Chelsea juga, yang tampaknya lagi doyan banget borong Modric ini. Skill olah bolanya halus, cepat, dan bisa bikin back senior kayak kena prank anjay. Kalau proses adaptasinya mulus, dia bisa jadi bagian penting dari generasi baru pemain Brazil yang terus menghasilkan playmaker super teknikal. Dan terakhir, jangan lupakan juga pemain muda dari Prancis lain yang mulai mencuri perhatian nih guys, seperti Warren Zaïre-Emery, kelahiran tahun 2006 yang udah jadi pemain reguler di PSG. Meskipun sedikit lebih senior dari pemain 2007 hingga 2008, tapi dia tetap masuk dalam kategori Premier World Class. Main sebagai gelandang tengah, Warren punya semua atribut, kuat, pintar, teknikal, dan gak takut duel. Yang bikin salut, dia bisa eksis di tengah skuad PSG yang penuh bintang. Saat pemain muda lain harus ke klub kecil dulu buat dapat menit main, Warren malah jadi salah satu pemain utama. Itu nunjukin bukan cuma soal skill, tapi juga mental bahagia bro. Sekarang bayangin deh, dalam waktu 3-5 tahun ke depan, starting klub-klub besar Eropa bisa jadi diisi anak-anak yang sekarang bahkan belum tamat SMA. Mereka udah hidup dengan VAR, udah ngerti statistik XG, dan terbiasa dengan pelatih yang analisis video tiap sesi latihan. Ini generasi yang dari kecil udah nonton Haaland, bukan Ronaldo zaman MU. Mereka belajar dribble bukan dari pelatih kampung, tapi dari YouTube dan akademi elit yang punya GPS tracker di sepatu. Dan karena mereka tumbuh di era teknologi tinggi dan nutrisi canggih, performa fisik mereka juga kayak cheat mode, cepat, kuat, dan cerdas gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini terlalu cepat? Apakah ekspektasi dunia ke anak-anak muda ini bakal bikin mereka tumbang sebelum mereka sempurna? Enggak sedikit pemain muda yang gagal karena terlalu cepat naik level. Dari Freddy Adu, Bojan Kriek, sampai Rafael Marison, tekanan mental, sorotan media, ekspektasi fans, semua itu bisa jadi pisau bermata dua. Tapi generasi Z ini tampaknya lebih siap deh. Mereka udah biasa dengan media sosial, biasa menghadapi komentar haters di Instagram, dan punya tim manajemen personal sejak remaja. Bahkan banyak dari mereka udah ngerti pentingnya recovery, psikologi olahraga, dan jaga pola hidup gitu. Nah, yang pada akhirnya memang sepak bola tuh selalu bergerak. Dulu kita bangga ngelihat Rooney debut umur 16 tahun. Sekarang kita lihat Yamal ngegocek back Jerman di Euro dengan muka santai. Dulu Messi disebut anak ajaib, sekarang anak-anak ajaib datang bertubi-tubi dari seluruh dunia. Tapi inilah indahnya sepak bola, selalu ada wajah baru, cerita baru, dan harapan baru. Generasi 2006-2008 bukan cuma masa depan, mereka adalah masa kini. Dan buat kita yang nonton sambil nostalgia kartun Minggu pagi, mungkin saatnya kita berterima kasih deh pada kenyataan. Anak-anak yang dulu baru lahir pas kita sibuk uan, sekarang udah cetak gol di Liga Final Champions. Dan itu bukan sesuatu yang bikin minder bro, tapi bikin kagum. Karena sepak bola itu bukan soal usia, tapi soal kualitas, keberanian, dan cinta pada permainan. Dan bocah-bocah ini percayalah, main bukan cuma buat uang atau status. Mereka main karena mereka cinta. Dan selama itu ada, sepak bola akan terus hidup, dan mungkin bahkan jadi lebih seru dari sebelumnya. So gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.